Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari progres 3 kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu, di next dong. Yang pertama itu ada Etna Izani dengan NIM 166225053. Terus yang kedua ada Ezra Bunardo Saragi dengan NIM 166227173. Yang ketiga ada Faris Evanando Pelu dengan NIM 1662218. Lalu ada Rahina Ashfayan Nur Aulia dengan NIM 1662221 8. Dan saya sendiri Max Devo dengan NIM 1662233. Nah, di sini kami membuat programnya tentang tiket online bioskop. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi, komputasi merupakan cara untuk menemukan pemecahan masalah dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Pemecahan masalah dapat dilakukan dalam konteks-konteks yang diinginkan. Dalam hal ini, penulis memilih rancangan masalah dalam menentukan pembelian tiket yang dilakukan secara online untuk mempermudah banyak kalangan dan juga penjualan tiket yang terbatas di setiap counter bioskop yang juga menjadi keresahan di kalangan penikmat film. Oleh karena itu, dengan berkembangnya teknologi, sekarang kita dapat memesan tiket secara online dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, untuk tujuan dari pembuatan program ini, di antara lain, pertama, mempermudah akses informasi tiket bioskop secara detail melalui internet, mempermudah proses pemesanan tiket bioskop, mengurangi antrian dan kemungkinan tidak mendapatkan tiket, dan sebagai alternatif, cara pemesanan tiket apabila tidak dapat datang secara langsung ke loket pemesanan tiket bioskop. Selanjutnya saya Ezra dan saya ingin melanjutkan mengenai dekomposisi masalah pencetakan tiket online. Jadi untuk dekomposisi masalah ini kami membaginya atas dua fungsi besar, yaitu pertama fungsi pembelian tiket dan yang kedua fungsi print e-tiket. Nah, pada fungsi pembelian tiket ini user nanti diminta untuk memasukkan lokasi bioskop, jenis tiket, judul film, jam tayang film, dan melakukan pembayaran. Nah, setelah input dari user, maka nanti akan diproses mewakili sebuah bilangan dan pengubahan bilangan pengguna menjadi sebuah bilangan yang bisa terlihat pada contoh kode yang akan nanti dapat dilihat pada kode program. Nah, selanjutnya eh, masuk ke kode print e-ticket di mana nanti user akan mendapat pengeluaran atau output lokasi, output film, output jam, dan algoritma penentuan nomor kursi yang berupa output nomor studio dan juga output nomor kursi. Nah, pada fungsi besar ini, kami memiliki proses khusus yaitu pada sistem pembayarannya, nanti pengguna diminta memasukkan jumlah yang ia punya lalu akan dihitung dengan harga total yang muncul. Jadi kalau uangnya tidak mencukupi, maka program akan keluar. Kalau uangnya mencukupi, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan sebelum keluar kode tiket, nanti ada proses di balik layar yang outputnya terlihat sebagai kode unik pada akhir kode tiket. Nah, kode unik tersebut yang akan diproses untuk menjadi nomor kursi pada fungsi pencetakan tiket. Selanjutnya, nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai flowchart pada proses pencetakan tiket online. Dimulai dari user input fungsi program. Nah, jika user nanti ingin membeli program, maka user akan diminta untuk memasukkan jenis tiket, judul film, jam, dan jumlah tiket. Nah, jika tidak, maka user akan diminta untuk input kode tiket dalam arti di sini user sudah masuk ke tahap print tiket. Nah, setelah masuk input kode tiket, user akan diminta untuk memasukkan judul filmnya, nomor print jam, nomor kursi, nama studio, jenis tiket, dan akan keluar berupa output tiketnya tersebut. Nah, jika user tadi membeli tiket, maka user akan diminta untuk memasukkan input jenis tiket, judul film, jam, dan jumlah tiket. Nah, jenis tiket, judul film, jam, jumlah tiket ini
berupa bilangan integer, dan untuk total harganya itu adalah jumlah tiket dikali dengan harga tiket. Nah, setelah itu akan masuk kepada proses pembayaran. Nah, pembayaran ini nanti kalau misalnya ada kembaliannya, maka rumus kembaliannya itu adalah pembayaran total dikurang dengan harga. Nah, jika kembaliannya itu lebih besar sama dengan 0, print maka akan di-print nomor kursi sama dengan random dalam bilangan integer. Nah, jika tidak, maka akan kembali lagi ke proses input pembayarannya. Nah, di sini ada proses khususnya di mana database nomor yang kursi sudah dipakai itu akan dikasih random pada print kembalian dari nomor kursinya tersebut. Nah, setelah mendapatkan nomor kursinya tersebut, akan keluar output kode tiketnya berupa judul film dan jenis tiket film, jam, dan nomor kursi. Dan output kembaliannya ini berupa bilangan integer. Nah, kalau sudah selesai berupa print e-tiket ini, maka proses pada pencetakan tiket online ini sudah selesai. Namun jika tidak, maka user akan diminta untuk kembali memasukkan kepada fungsi programnya dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada demo program. Untuk ini saya izin mengganti menjadi Python. Baik, di sini merupakan source code dari program yang kami buat. Pada tab sebelah kiri bisa terlihat ada beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi fungsi-fungsi kecil. Di sini yang pertama ada fungsi untuk menu utama, lalu di atas ada fungsi untuk membeli tiket. Di sini bisa lihat ada jenis tiket, lalu ada list pilihan filmnya, dan juga ada list pilihan jam, lalu ada jumlah tiket yang ingin dibeli, lalu di sini ada kode untuk menentukan kode nomor kursi, dan di sini juga ada jenis harga total dari setiap tiket yang akan dibeli. Lalu selanjutnya sini ada fungsi print tiket, di mana akan mendeteksi input kode yang tadi sudah didapat pada fungsi beli tiket. Untuk demo sendiri bisa dilihat di sebelah kanan. Di sini juga kami nggak hanya implementasikan kodenya dalam bentuk teks saja, tapi juga dibuat dalam bentuk TK inter. Bisa lihat sini untuk tiketnya sendiri nanti setelah diinput pada fungsi print tiket, maka tiketnya itu akan keluar dalam bentuk TK inter. Nah, untuk kodenya bisa dilihat di tab sebelah kiri. Selanjutnya akan ada demo kode. Nah, jika kode ini di-run, maka halaman pertama kali yang akan muncul adalah menu utama. Di sini kita bisa memilih untuk membeli tiket, mengeprint tiket, ataupun untuk keluar dari kodenya. Nah, jika kita mengetik satu, maka akan lanjut ke pemilihan jenis tiket. Nah, di sini ada 3 jenis pilihan, yaitu reguler, premium, dan juga 3D. Nah, misalnya kita tik 2, maka akan akan dideteksi sebagai tiket premium. Nah, selanjutnya kita di sini bisa memilih film. Jika kita memilih satu, maka akan dideteksi sebagai film Laskar Pelangi. Selanjutnya ada list pilihan jam. Misalkan kita mengetik 4, maka akan dideteksi sebagai jam 16.15. Nah, di sini saya mencontohkan, misalnya kita ingin membeli 3 tiket. Maka di sini akan terlihat urutan tempat duduk yang bisa dipilih oleh pengguna. Nah, untuk Tania sendiri, tanda 0 ini menandakan bahwa tempat duduk masih bisa dipilih atau masih tersedia. Dan jika sudah terganti menjadi X, maka tempat duduk tersebut sudah terisi. Nah, untuk pemilihan sendiri, pertama kita masukkan abjad yang di sebelah kanan. Misalnya kita masukkan abjad D, dan untuk memilih kolomnya, misalnya kita pilih 3, maka akan dideteksi pada baris D dan juga kolom 3 sudah terisi. Nah, maka untuk selanjutnya kita bisa memilih abjad kursi selain dari huruf D3. Nah, misalnya selanjutnya kita memilih untuk baris A dan juga nomornya itu 5.
Dan yang ketiga ini misalnya abjad A dan juga barisnya yang keenam. Nah, di sini akan muncul total harga yang harus dibayarkan pengguna. Nah, untuk uangnya sendiri bisa diinput berupa integer, dan bila uangnya ini mencukupi maka akan bisa lanjut ke kode selanjutnya, dan seandainya ini tidak mencukupi maka kode ini akan keluar dengan sendirinya. Misalnya kita input di sini 300.000, maka akan muncul kembalian berupa 60.000 dan juga 3 kode tiket yang sudah tadi kita beli dan kita bayar. Nah, untuk selanjutnya ada fungsi print tiket. Nah, misalnya kita ambil contoh kode tiket pada tiket 3, yaitu kodenya 22, 10, 16, 15, 65, dan juga 6. Nah, di sini kita masukkan kode untuk memasukkan fungsi print tiket. Nah, jika kita input kode tiket, maka akan muncul pop-up berupa tiket yang bisa di-print oleh pengguna. Dan tiket ini harus ditunjukkan kepada petugas bioskop agar pengguna bisa memasuki ruangan studio yang ingin ditonton filmnya. Nah, untuk contoh selanjutnya, misalnya kita masukkan kode yang tiket kedua. Nah, di sini juga akan keluar sesuai dengan row tempat duduknya dan juga seat tempat duduknya. Oke, jika pengguna telah selesai menggunakan programnya, maka ketik 3 untuk keluar dari program. Oke, mungkin segitu saja program yang kami buat. Kita akan lanjut dirikan oleh teman saya. Izinkan saya melanjutkan. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dihasilkannya sebuah perancangan program singkat yang nantinya akan digunakan sebagai sarana pembelian tiket secara online dan juga pencetakan tiket bioskop. Dan dengan dibuatnya perancangan ini diharapkan para penonton dapat membeli tiket bioskop dengan lebih mudah. Dan yang terakhir adalah lesson learned. Jadi dari tugas pertama, kelompok kami mempelajari tentang eksplorasi sistem yang merupakan sebuah brief explanation mengenai konsep dasar pembelian dan pencetakan tiket. Dari tugas kedua dan ketiga, kelompok kami juga mempelajari bagaimana pemrograman pembelian dan pencetakan tiket bekerja sehingga menghasilkan output sesuai dengan kondisi-kondisi yang dijalankan oleh user. Pengaplikasian computational thinking juga membantu kami dalam menyusun program bahasa Python dan flowchart. Dalam pengerjaan tugas besar secara keseluruhan, kelompok kami belajar bahwa alat-alat dan sistem yang kami temui dalam kehidupan sehari-hari dapat disimulasikan dengan program Python. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.